Pernah nggak sih ngerasa capek padahal secara fisik nggak lagi kerja berat? Kayak ada lelah yang datang bukan karena angkat-angkat barang, tapi karena ada peran tertentu yang dari awal rasanya nggak pantas kalau dipertanyakan. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku di sini. Seperti biasa, sambil beraktivitas, aku mau ngajak kalian ngobrol santai. Siapa tahu dari obrolan ini ada satu hal kecil yang bisa kita renungkan bareng. Yes! Ini aku ceritanya lagi beres-beres nih ya, tapi nggak usah fokus sama kerempongan aktivitas aku ya. Fokus aja ke isi obrolan kita hari ini. Aku mau ngobrol soal satu hal yang sering kita anggap biasa, padahal dampaknya panjang banget ke relasi dan kehidupan kita sehari-hari. Oh my god! Apa sih itu? Yaitu bagaimana sejak kecil kita diajari memahami laki-laki yang ideal. Banyak dari kita tumbuh dengan gambaran bahwa laki-laki itu harus kuat, gak gampang mengeluh, dan perannya jelas bekerja, mencari nafkah, lalu mengambil keputusan. Masalahnya, gambaran ini sering diterima sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, seolah-olah memang dari sananya laki-laki harus seperti itu. Padahal nih ya, gambaran laki-laki ideal ini terbentuk dari nilai sosial yang terus diajarkan, diulang, dan dinormalisasi dari satu generasi ke generasi. Pernah kan kamu dengar kalau ada anak laki-laki kecil gitu lagi nangis, terus emaknya bilang, "Shh, laki-laki kok nangis, laki-laki kok baperan, laki-laki kok cengeng," dan lain-lain. Laki-laki itu yang strong dong, jangan menye-menye. Misal kayak gitu. Standar ini sering terlihat netral, padahal dampaknya nyata ke banyak sisi kehidupan. Di satu sisi, laki-laki dibiasakan untuk menekan emosi. Sedih disimpan sendiri, capek dipendam, bingung ditahan sendiri. Padahal secara psikologis, emosi yang ditekan bukannya hilang, tapi malah sering muncul dalam bentuk lain yang lebih mengerikan. Laki-laki jadi mudah marah, menarik diri, atau kelelahan yang gak bisa dijelaskan. Di sisi lain, ketika urusan rumah, pengasuhan, dan kerja merawat, baik itu merawat anak, keluarga, dianggap bukan wilayah laki-laki. Pembagian peran dalam rumah tangga jadi timpang sejak awal dan ketimpangan itu lalu dianggap normal. Akibatnya, ada kerja-kerja penting yang menopang kehidupan sehari-hari tapi nggak dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Cuma dibagikan ke perempuan saja suruh urus semuanya. Seringkali ini bukan soal niat jahat laki-laki atau sengaja lepas tangan, tapi karena sejak lama kita dibiasakan dengan pembagian peran tertentu, sampai akhirnya pola itu dijalani begitu saja dan dianggap sebagai hal yang wajar. Makanya, obrolan ini bukan soal menyalahkan laki-laki sebagai individu, ini soal cara pandang yang terlalu sempit dalam mendefinisikan apa itu laki-laki sejati. Kalau maskulinitas hanya dimaknai sebagai dominasi, tahan banting tanpa ruang aman untuk rapuh, dan dianggap aneh kalau laki-laki itu ikut terlibat dalam wilayah rumah dan pengasuhan, maka yang dirugikan bukan satu pihak aja. Relasi jadi kering karena kurang ada kesalingan di dalamnya, perempuan kelelahan karena menanggung terlalu banyak alias beban ganda. Akhirnya banyak laki-laki merasa kosong secara emosional karena peran merawat dan membangun kedekatan bukan sesuatu yang diajarkan ke mereka sejak kecil. Mungkin kedewasaan bukan soal siapa yang paling kuat menanggung beban ganda, tapi siapa yang punya kesadaran berbagi peran. Karena hidup sehari-hari nggak pernah berjalan sendiri. Ia selalu ditopang oleh kerjasama. Kalau menurut kamu, bagian mana sih gambaran dari laki-laki ideal yang sebenarnya udah waktunya kita rombak bareng-bareng? Oke, segitu dulu ngobrol santai kita hari ini. Kamu bebas banget loh kalau nggak setuju atau punya pandangan yang berbeda dari apa yang aku ceritakan. Tulis aja di kolom komentar, biar aku juga bisa belajar dari perspektif dan pengalaman kalian. Terima kasih sudah nemani aktivitas aku sambil dengerin cerita ini. Semangat semuanya, sampai ketemu di ngobrol berikutnya.